Oke, selamat datang kembali ke channel YouTube saya, Beruang Bali FX atau BBFX. Em, Channel YouTube ini saya buat murni untuk seperti jurnal trade pribadi saya, dan ini bukan semacam rekomendasi untuk trading. Ini lebih lebih seperti edukasi versi saya menurut pemahaman saya. Jadi bukan sebuah kebenaran mutlak ataupun hal yang sudah sangat sempurna, karena saya pun masih belajar di sini ya. Dan saya memang suka untuk men-share apa yang ada di pikiran saya, apa yang sudah saya lalui terkait dengan trading forex sejauh ini. Ya, jadi balik lagi, ini bukan sebuah rekomendasi atau ajakan untuk melakukan trading forex. Ini murni hanya media edukasi yang saya buat untuk trade vlog atau jurnal vlog trading saya pribadi. Saya ingat sebagai trade vlog ya. Oke, kali ini saya sedang berada di teras rumah, jadi nggak tahu ya, mungkin kedengaran suara gemericik air karena dekat dengan kolam ikan di rumah saya. Oke, jadi nanti sewaktu-waktu jika misalnya nanti ada suara motor lewat atau apapun itu, ya memang ini bagian dari area teras rumah gitu ya. Oke, jadi di hari ini, di hari Sabtu, kurang lebih tanggal 3 Februari 2024 jam 10 malam waktu Bali ya, waktu Bali karena saya berada di Bali. Saya ingin buat video ini karena terkait salah satu subscriber di BBFX itu ada yang bertanya. Nah, pertanyaan gimana? Pertanyaannya seperti ini. Oke. Dari Girinata 6239 ya, satu hari yang lalu. Girinata bertanya, kalau untuk pemula spread kecil apa yang gede yang bagus ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dilanjut lagi dari Girinata juga, dan dampak komisi per lot yang besar di spread yang kecil. Oke, ini sebenarnya pertanyaan ini kalau saya deep into detail atau lebih dalam lagi secara detail, saya coba gampangkan pertanyaan ini versi saya. Jadi pertama, pertanyaan Girinata ini adalah mungkin ya, lebih baik mana, spread kecil atau komisi yang kecil ya, karena nggak mungkin pertanyaannya spread besar atau komisi yang besar. Nggak ada yang suka dengan hal-hal yang besar terkait dengan spread, terkait dengan komisi, karena itu akan mengurangi dari profit trading kita, karena itu jatuhnya seperti operational cost kita gitu ya. Oke, jadi itu ya, saya simpelkan begitu. Jadi pilih mana, spread kecil atau komisi yang kecil? Itu sebenarnya pertanyaan tepat menurut saya ya. Oke, jadi gini, kita langsung lewat chart kita lihat penjelasannya. By the way, buat yang belum tahu ya, buat para pemula ini, semoga subscriber saya ini orang yang baru belajar, baru terjun di trading forex, bukan orang yang sudah expert, udah mahir, udah punya kelas yang membernya banyak banget gitu ya. Ini murni hanya media edukasi untuk orang-orang pemula. Jadi saya bisa nge-share beberapa poin-poin yang masih awam buat mereka ya. Jadi gini, sebelum masuk ke penjelasan ya dari pertanyaan Girinata tadi di channel YouTube saya. Jadi pasar forex ini buka over the weekdays atau dari Senin sampai Jumat ya. Dan itu dia berbeda dengan kripto. Kalau kripto itu dia biasanya baik di Binance, baik di broker-broker lain ataupun platform lain yang jualan kripto, yang trading kripto, itu biasanya dia buka 24 jam. Jadi pasar kripto ini tiada batas, tiada henti. Jadi yang maniak trading, yang gila-gilaan trading, udah
monggo silakan kalau kuat gitu ya di pasar kripto. Cuma saya pribadi bukan antusiasnya di kripto ya. Saya memilih forex karena apa? Forex sendiri buat saya pribadi ya, saya bukan anti kripto, jangan salah paham. Cuma buat saya pribadi, saya prefer ke forex karena apa? Saya punya waktu untuk istirahat gitu ya. Jadi misalnya kita trading dari Senin sampai Jumat ya, kemudian over the weekendnya Sabtu Minggu kita bisa istirahat, atau kalau mau ngambil kerjaan lebih kita bisa menganalisis atau menganalisa market di pair yang akan kita tradingkan atau biasa kita tradingkan, untuk nanti hari Senin kita kira-kira masuknya di mana, point of interestnya di mana, key level di mana nih yang bakal kita incar gitu. Jadi ketika hari Senin pasar buka, market buka forex di pair yang bersangkutan, kita udah siap, oh ini nih daerah yang kita bakal incar gitu ya. Jadi pasar forex Sabtu Minggu atau over the weekend itu tutup ya. Jadi kita bisa melakukan hal yang lebih berguna atau yang lain kebanding hanya fokus ke trading gitu. Karena sebagai manusia kamu juga harus istirahat gitu loh ya, baik pikiran maupun badan kamu gitu. Oke. Terkait dengan pertanyaan tadi ya, pilih mana, komisi kecil atau spread yang kecil? Saya pribadi lebih suka dengan spread yang kecil. Tahu kenapa? Karena sederhana begini. Tapi balik lagi ya, ini bukan sesuatu yang benar mutlak. Nah, saya nggak tahu pertimbangan orang lain bagaimana, tapi buat saya pribadi saya akan prefer ke spread yang kecil ya. Karena begini, kita masuk ke chart, kita lihat. Ini adalah di pair mata uang USD JPY atau USD JPY, mata uang dolar Amerika berbanding dengan yen Jepang ya. Nah, saya akan lebih seperti saya bilang tadi, saya akan lebih prefer memilih untuk spread yang kecil banding komisi yang kecil, dengan tanda petik komisinya normal ya. Oke, ini contoh kita di time frame 15 menit USD JPY. Katakanlah nih ya, kita anggap ini sebuah cerita yang belum terjadi candle. Nah, kita fokus ke sini nih, area ini. Ini adalah pleset kan. Nah, katakanlah candle ini yang hijau ini, besarin dulu ya. Kita besarkan dulu. Katakanlah candle hijau ini adalah area yang bisa dibilang order block ya. Ini versi saya. Jadi saya akan ketika dia ada downtrend dan ini ada order block di sini, kemudian ada pergerakan yang masif di area downtrend ini akan menjadi point of interest saya, karena biasanya order block itu akan dijemput kembali sebelum melanjutkan penurunan, dan itu bagian dari pullback ya. Nah, benar saja nih, saat dia turun terjadilah pullback ke area sini dan dia menyentuh di area ini ya, di area order block ini. Nah, bayangkan sekarang jika misalnya spread kita besar ya, artinya apa? Saat dia nyentuh sini, kita udah nyiapin posisi untuk beli di sini. Ternyata spread kita selisih katakanlah 10 pips gitu. Ya, berarti dari kita tinggal hitung aja nih. Di sini ke bawah 10 pips tuh di sini. Misal di sini ya. Seperti ini. Kalau misalnya 10 pips selisih spread kita, bisa dibayangkan
ini berarti kan nggak kesentuh karena pada saat itu posisi kita di sini, candle kita di broker kita tuh di sini ya. Nih saya garis kuning nih, sedangkan the real candle ya, pergerakan mata uang itu sendiri di server utamanya tuh adalah sudah nyampe di area point of interest yang kita targetkan gitu. Dia udah nyentuh, that's why dia turun, lanjutkan penurunan lagi. Sedangkan broker kita karena ada selisih 10 pips gitu misalnya, nah ini kan nggak nyentuh, yang ada dia nggak akan ngambil area open posisinya kita dan lanjut penurunan, jadi kita nggak dapat kesempatan untuk open trade, jadi akan tertinggal gitu loh ya, seperti itu. Apalagi yang misalnya sistem mainnya dengan sistem pending order gitu ya. Kalau dia udah pending order di sini nih dari awal, ketika dia di sini ngeliat nih area ada imbalance ya, imbalance ini karena candle merah besar ini meninggalkan imbalance di antara candle order block yang hijau ini dengan candle hijau ini. Jadi ini adalah sesuatu yang area yang sangat-sangat bagus sebagai point of interest. Ada imbalance dan ada order block, pasti akan kembali, dan terbukti setelah turun ada pullback dan dia masuk ke area point of interest, akhirnya melanjutkan penurunan. Nah, ketika kita posisi di sini, kita berpikir nanti saat dia pullback saya akan open posisi di sini, saya akan melakukan pending order. Jadi dia pasang di area ini ya. Nah, karena karena spread brokernya dia lumayan gede, selisihnya di sini gitu yang di garis kuning ini, jadi pending ordernya nggak akan keambil, orderannya nggak akan keambil dan langsung turun lagi. Jadi kita sendiri akhirnya kan dirugikan, tidak bisa open posisi. Begitu pula nanti secara profit gitu ya, kita merencanakan TP misalnya daerah sini, kita udah pasang area TP di sini, angka TP sekian. Tapi karena balik lagi ini adalah selisih spread broker yang kita pakai dengan candle pergerakan candle aslinya, itu otomatis kan nggak akan ke TP karena ini akan terkesan turun, nggak nyampe area TP. Jadi kita akan loss of profit di sini. Padahal sebenarnya ini sudah TP. Nah, makanya saya lebih memilih spread atau jarak candle yang sebenarnya dengan broker kita itu jangan terlalu gede, karena kita kan bisa kehilangan kesempatan baik untuk pending order atau open posisi maupun take profit begitu. Itu intinya. Jadi lebih baik kita perkecil jarak ini, kita perkecil spreadnya begitu. Itu kesimpulannya ya. Kalau komisi itu standar sebenarnya, nggak akan gede-gede banget, tapi nggak akan kecil-kecil juga. Jadi kesimpulannya lebih baik bermain memilih spread yang lebih kecil kebanding komisi ya, itu ya. Jadi semoga membantu ya Chandra Girinata yang komen di YouTube channel saya. Buat kawan-kawan semua atau rekan-rekan yang ingin bertanya ataupun memberikan koreksi, silahkan meninggalkan pertanyaan ataupun memberikan komentarnya di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan review ya, karena prinsipnya saya juga masih belajar. Saya ingin banyak dapat ilmu juga dari teman-teman mungkin yang sempat mampir ke channel saya dan sudah mahir, sudah profesional di dunia trading. Jadi saya dengan senang hati untuk belajar ya. Begitu pula dengan yang baru bergabung, baru mencoba dunia trading forex, saya pun dengan senang hati membagi ilmu saya yang masih sedikit ini, karena saya percaya ilmu yang dibagi itu akan kembali lagi lebih banyak ke kita. Itu ya, itu dari saya ya, semoga membantu. Kemudian selanjutnya ini akan ada pertanyaan titipan juga sepertinya ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi, tapi ini tidak di kolom komentar YouTube channel saya, tapi lebih ke WhatsApp. Nah, WhatsApp saya ya. Jadi pertanyaan gini dari saudara saya, namanya Girgem gitu ya.
Jadi si Gergam ini nanya begini, eh, ketika market tutup ya, market forex tutup Sabtu Minggu, dan kita sedang membuka posisi di hari Jumat gitu, sampai detik-detik terakhir menjelang penutupan, itu bagaimana? Nah, itu dalam dunia forex ya, biasanya sebagian besar broker forex akan memberlakukan sistem swap gitu ya. Jadi swap itu biasanya, bahasa sederhananya ya, saya bilang gini, itu biaya tambahan karena Anda menginapkan tradingan Anda atau posisi Anda. Nah, buat saya pribadi, biasanya kalau saya trading di hari Jumat sampai malam gitu, misalnya saya hold posisi, saya akan lihat possibility-nya bagaimana, daily bias-nya akan bagaimana, untuk nantinya forecasting-nya di hari Senin saat market buka seperti apa. Tapi untuk amannya biasanya sih saya akan tutup posisi di hari Jumat. Jadi kalau udah profit meskipun kecil, saya tutup aja daripada saya kena biaya swap gitu. Oke, seperti apa biaya swap ya? Kita ngambil contoh deh salah satunya gitu. Salah satunya itu ada misalnya di broker Indonesia yang sudah terregulasi oleh Bapeti gitu ya. Itu adalah MIFX ya, MIFX. Ini adalah salah satu broker di Indonesia yang bisa dibilang udah lama gitu ya, berdiri. Dulu namanya kalau nggak salah Monex gitu ya, atau apa gitu. Nah sekarang udah menjadi MIFX. Nah ini dia ya, sorry mana nih, bukan itu. Oke, kita buka websitenya. Ini MIFX itu misalnya kita buka account nih, buka akun live ya. Oke, sebelum buka akun live kita lihat tuh, ini MIFX ini terregulasi resmi di Indonesia. Jadi ini broker yang legal, bukan broker bodong, bukan broker kaleng-kaleng, bukan broker abal-abal ya. Jadi itu terregulasi resmi Indonesia di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, kemudian di bawah naungan JFX, kemudian ICOX ya, dan masih ada dua lagi ini ya. Kemudian keunggulan MIFX ini adalah dia punya salah satu tipe account yang bisa untuk trading dengan lot kecil di 0,01 lot ya. Banyak banget ya. Oke, kita coba lihat. Kita buka account live misalnya. Kemudian kita lihat bagian produk, jenis account live. Oke. Nah, ya. Di sini ada informasi lebih jelas. Ini kaitannya dengan pertanyaan yang swap itu ya. Swap itu ya. Untuk hal-hal lainnya tentang spread, tentang komisi segala macamnya silahkan dibaca sendiri ya, karena saya tidak di endorse ataupun tidak bagian dari MIFX ini, hanya mereview aja, bersifat edukasi. Nah ini dia pre-swap ya. Jadi pre-swap, nah ini MIFX keren, dia nggak ada biaya swapnya, tapi dengan catatan apa nih? Oh, ada pertanyaan ya. Free swap adalah sebuah fitur khusus yang dapat diaktifkan oleh pemilik account live MIFX. Oh, jadi ini bisa pre swap tapi dengan pengajuan ke MIFX-nya, sehingga tidak ada terbeban dengan biaya inap tradingan kita kalau melewati over the weekend ya. Menarik, ini sangat menarik ya.
seperti itu. Nah, tuh, sesuai syarat dan ketentuan berlaku apa nih pre-swipe? Coba kita lihat. Trading tanpa biaya inap harian, syarat ketentuan berlaku. Oh, jadi ini agak sedikit melipir ya, agak sedikit lenceng. Kita ngomongin swap, ini malah ke free swap ya. Oke. Jadi intinya awalnya semua program ini adalah ada biaya swapnya, tetapi ya, ini ada langkah-langkah untuk menghilangkan free biar agar kita bisa free swap, tidak dikenakan biaya. Oke. Ini dia. Nasabah memiliki 2 transaksi terbuka menginap overnight dengan volume 4 lot dan 3 lot. Maka program free swap ini berlaku untuk transaksi sebesar 4 lot dan tidak berlaku untuk transaksi kedua sebesar 3 lot. Oh gitu. Jadi tidak semua ya di cover sama dia. Seperti itu. Ya, it's good anyway ya. Nah, sekarang kita coba lihat tentang swapnya sendiri. Kita coba lihat ya, biaya swap forex di MEFX. Ini biar langsung aja ya, kita biar nggak ngubek-ngubek. Nah, ini dia. Berapa besar swap biaya inap di MEFX? Jawabannya dari website resminya adalah bahwa biaya swap itu disebutkan bahwa ya nilai swap akan berubah setiap hari, yang mana perubahannya tergantung dari pergerakan suku bunga setiap mata uang. Wow, jadi nggak ada hitungan pastinya ya. Nah ini makanya balik lagi saya bilang mending nggak usah menginapkan tradingan kita. Jadi kalau udah Jumat itu siap-siap tutup posisi aja, tutup tradingan aja ya, biar aman gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada salah satu simulasi rumus perhitungan swap akun ultra low, akun standar, akun pro, rebate, dan akun pro. Direct pair swap sama dengan persentase swap dikali lot dikali contract size dikali closing price dibagi 360. Nah, agak lumayan ya menggunakan memori otak kita juga untuk menghitung itu. Nah, ini contoh realnya. Misalnya open buy satu lot di pair euro USD. Swap yang berlaku minggu ini untuk euro USD adalah kalau buy itu kita kalau posisi buy itu 1.75% dan sell itu 1.25%. Kemudian dengan harga closing euro USD-nya di 1.30900, maka 1.75% tadi ya, ini ceritanya lagi posisi buy ya, swap interest ya, dikali satu lot, itu posisi kita tadi ini satu lot euro USD dikali 100.000 contract size dikali 1.30900, ini harga penutupan ya, closing price nya, kemudian dibagi 360 ya, dalam 1 tahun ini sepertinya. Sorry, saya nggak tahu nih 360 apa ya. Ini rumusnya aja ya, dari awal tuh 360. Nah, kalau ada yang paham kenapa angka 360, kenapa nggak 350, kenapa nggak 300, silakan komen. Nah, tadi setelah ini dihitung 360 sama dengan 6,37. Jadi kebayang nih, 6,37 itu biaya swapnya ya. Jadi lumayan nih.
Jadi kalau misalnya kita bilang berapa ini, lumayan gede ya. Jadi yang nginapnya tuh di 6,37 dolar. Buat saya ini gede ya. Jadi balik lagi kesimpulannya, kalau bisa jangan menginapkan tradingan kita saat pasar akan tutup ketika over the weekend ya. Kesimpulannya lebih baik tutup, amankan posisi, selesai. Profit kecil nggak apa-apa kebanding kena potongan gede di biaya swapnya ya. Itu kesimpulannya dari saya. Atau pilihan yang lain seperti yang ditawarkan di MIFX tadi, disebutkan bahwa ada free swap, jadi tinggal diikuti aja syarat-syaratnya. Nah, kalau itu aman, jadi bisa mau nginepkan posisi juga nggak masalah ya. Itu kesimpulannya dari saya. Nah, setelah ini akan ada tambahan video-video rangkuman dari trade saya beberapa hari kemarin ya. Jika ada yang pingin melanjutkan nonton, silahkan, siapa tahu bisa dapat inspirasi dari sana ya. Oke, terima kasih sebelumnya sudah berkunjung ke channel YouTube saya. Kalau belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau mau ada yang mau didiskusikan atau yang ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar ya. Feel free. Oke, terima kasih. Oke, ya inilah video finalnya. Jadi seperti pembicaraan awal, ini akan TP ya, area TP daerah sini ya. Oke, ini first trading di hari ini dan sepertinya TP ini areanya. Jadi saya tidak akan stake, jadi asal masuk area ini. Prediksi awal kan di sini. Sampai sini mentok ini maksimal, tapi saya akan lihat situasinya. Ini udah masuk ke area ini. Kenapa saya kotakin ini adalah area-area yang bisa dibilang menjadi key level untuk area TP ya. Oke, saya mau main aman aja nih sepertinya karena waktu tinggal satu detik. Saya TP saja ya. Oke, saya TP. Yes, oke. Very good. Oke, selamat pagi kawan-kawan, brother sisters. Hari ini tanggal 2 Januari seperti biasa, trade vlog atau analisis saya hari ini. Seperti biasa, ini buat yang baru mungkin bergabung di channel saya, kemudian melihat video ini. Nah, mungkin sedikit cerita ya. Nama channel saya adalah Beruang Bali FX atau singkatannya BBFX. Nah, saya tuh setiap hari bikin konten. Saya upayakan setiap hari ya, di luar Sabtu Minggu. Karena Sabtu Minggu market forex sendiri tutup. Jadi saya nggak bikin trade vlog atau journal vlog saya secara online. Nah, hari ini tanggal 2 Februari, seperti biasa yang saya lakukan adalah saya ngecek dulu nih. Ya, hari ini tanggal 2 Februari kita ada news nih. Saya ngecek di forexfactory.com. Ya, hari ini 2 Februari, hari Jumat. Tanggal 2 Februari, hari Jumat. Jam 9.30 malam nanti akan ada news di pair atau mata uang USD, US dollar. Kalau ini yang muncul impactnya adalah strong impact, makanya warna merah memang saya sudah filter. Jadi sebenarnya banyak pilihannya ya. Ada yang merah, orange, kuning, ya grey. Nah ini beda-beda gininya. Kalau saya sih mau main aman aja biar efektif, jadi saya filter aja yang merah, yang strong impact. Jadi saya lebih aware gitu. Oke, nanti jam setengah 10 malam waktu Bali, karena saya berada di Bali, jadi saya setting ini adalah waktu Bali. Ada news untuk US dollar. Ada 3 poin news. Yang pertama, average hourly earning, kemudian non-farm employee change, kemudian ada unemployment rate. Nah, ini sebenarnya dua hal ini sangat strong impact
berdasarkan yang sudah saya lewati, yang sudah ditambah dengan ada average hourly earning. Nah, ini kaitannya dengan uh, seberapa besar sih tingkat serapan pekerjaan atau pekerja di Amerika, karena itu dampaknya ke ekonominya. Ya, kenapa? Semakin banyak pengangguran, ya ini unemployment ini kan uh, pengangguran gitu. Seberapa banyak tingkat pengangguran, semakin banyak yang menganggur, otomatis itu menandakan apa? Banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Karena apa? Karena tidak ada lapangan pekerjaan, itu kasarnya dulu ya. Otomatis banyak pengangguran. Nah, kalau seperti itu dampaknya apa? Ekonominya akan tersendat gitu. Nah, seberapa signifikan tergantung nanti bagaimana hasil output datanya gitu ya. Oke, kemudian jam 11 malam nanti ya akan ada revise UM Consumer Sentiment. Nah, ini ada 4 poin news untuk US, dan ini menurut saya akan sangat berdampak ya. Oke, seperti itu. Jadi amannya kalau menurut saya nanti jam 9.30 malam, kalau bisa jangan open posisi. Kalau sudah profit sebelum itu, tutup aja posisinya. Amankan amankan Anda punya modal gitu ya. Oke, jadi itu ya poin dari newsnya dulu. Jadi kita lihat ke chart ya. Seperti biasa, ini pair yang saya tradingkan, perdagangkan tiap hari, pasti antara USD JPY atau Euro JPY, karena dari sisi volume volatilitasnya lebih tinggi daripada yang lain normalnya, meskipun ada GBP JPY ya. Ini lumayan banyak juga yang mentradingkan, cuma saya lebih familiar dengan market USD JPY dan Euro JPY ya. Oke, USD JPY. Kita lihat seperti biasa, saya akan melihat daily bias atau pergerakan hariannya akan seperti apa. Seperti biasa, saya akan tandai previous candle high dan previous candle low. Ya, ini. Jadi previous candle high itu ada di 147121, kemudian previous candle low-nya adalah di 145928 ya. Jadi ini ya, garis putih ini adalah area-area yang mesti saya waspadai. Kalau dia nembus ke atas atau dia nembus ke bawah, nah itu akan terjadi perbedaan skenario untuk selanjutnya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian saya akan masuk ke time frame 15 menit. Time frame 15 menit ya. Sekarang masih terlihat sideways ya. Balik lagi ke time frame daily-nya. Kalau kita lihat daily, ini kan candle bearish ya, berarti kita akan nyari posisi untuk sell ya, kurang lebih begitu. Ini versi saya. Nah, ini kan masih rancu nih, area apa nih. Nah, coba kita turunkan ke time frame 5 menit. Dan di time frame 5 menit ya, ada apa sih yang menarik? Enggak, tidak ada fair value gap yang saya lihat, termasuk time frame besar yang tadi 15 menit. Lalu ini ada area imbalance ya, area ini. Nah, area yang saya kuningkan ini, nah ini area imbalance atau fair value gap. Hanya saja kalau kita perhatikan, kita tarik perpanjang, nah sudah pernah diambil di sini. Ya, jadi ini sudah tidak menarik lagi untuk market. Buat saya juga seperti itu, sehingga saya akan melihat area-area yang lain seperti order zone atau order block. Nah, menurut saya, balik lagi, ini menurut saya, ini saya tandai daerah sini, kemudian daerah sini. Kenapa? Ini adalah ada, menurut saya, order block dan order zone-nya di sini. Ya, jadi saya akan memberikan alert atau reminder di sini. Jadi ketika nanti market masuk ke sini, saya akan sepertinya open posisi untuk sell seperti itu ya. Oke, seperti itu. Karena hanya itu area-area yang menarik buat saya untuk kita tradingkan begitu. Ya.
kita lihat saja nanti seperti apa ya. Sepertinya untuk kedepannya, untuk daily analisis saya yang spesialis UG ini atau USDJPY, saya singkat UG, ya, UG. Jadi saya singkat UG. Ya. Jadi si UG ini saya akan lebih sering sepertinya untuk analisis market UG ini on daily basisnya ya. Jadi nggak usah panjang-panjang, mungkin 10 menit cukup lah ya. Dan nanti kalau memang saya mendapat kesempatan untuk masuk sesuai dengan analisis saya akan posting, saya akan tambahkan videonya, termasuk nanti resultnya bagaimana, begitu ya. Jadi nanti polanya, pertama saya analisis, kemudian nanti akan ada video tambahan untuk kesimpulan akhirnya apakah saya masuk karena mendapatkan kesempatan sesuai dengan analisis saya atau saya tidak masuk gitu. Perbedaannya kalau saya tidak masuk berarti analisis saya di hari tersebut tidak sesuai dengan market, makanya saya tidak masuk gitu. Tapi untuk analisis kedepannya agar lebih efektif dan efisien, saya rasa cukuplah 10 menit ya. 10 menit lebih sedikit mungkin. Oke, buat teman-teman ya yang baru bergabung, tolong di subscribe ya. Kalau ada yang mau berbagi ilmu dengan saya atau ada yang kita perlu diskusikan, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Oke, feel free. Buat saya semua orang adalah guru, semua orang memiliki ilmu, semua orang bisa dipakai untuk tempat belajar, itu aja, siapapun ya. Oh ya, trading itu sebenarnya lebih banyak tentang skill menunggu, sabar. Mungkin kalau menurut saya 90% menunggu, sebuah seni menunggu ya. Kemudian 10%-nya adalah kombinasi technical analysis dan entry. Ya, seperti itu. Ya, kita ikuti aja perkembangannya seperti apa, marketnya seperti apa untuk kedepannya. Ya, nanti akan saya update kembali ya. Oke, saya rasa cukup untuk sementara analisis 10 menitnya. Ya. Oke, ini seperti yang kita bahas di awal ya, nanti disimak di video awalan. Jadi ini videonya adalah video tambahan dari hasil analisis di awal. Oke, ini adalah seperti yang kita bahas di awal. Jadi sepertinya market masuk ke area, pergerakan candle masuk ke area zone ini, area kotak ungu ini yang saya isi reminder ya, udah masuk ini ya. Sorry, coba kita refine lagi di time frame lebih kecil, di time frame 15 menit. Nah, di time frame 5 menit, nah dia sudah nyentuh nih area ini tuh ya, sudah nyentuh. Nah, sekarang tinggal kita tunggu seperti yang saya bilang di awal, kalau ini nyentuh atau masuk ke daerah zona ini, zona garis-garis ungu itu, saya akan open posisi sell ya. Cuma perlu saya konfirmasi. Nah, ini kan sebenarnya udah shooting star candle ya, dia udah naik gitu ya. Kemudian ada rejection sangat kuat untuk sell dan closing sebagai lebih rendah daripada open posisi dia di awal. Oke, nah ini saya butuh konfirmasi satu aja ini. Saya tunggu closingan candle ini yang sedang running ini ya, yang hijau ini sedang running, masih ada 2 menit. Nah, kalau nanti dia closing di bawah previous low candle ini, maka ini besar kemungkinan akan sell ya, akan untuk bearish. Oke, kita lihat. Tapi kalau candle yang lagi running ini closing di atas dari open posisi ini,
ini besar kemungkinan dia akan masih lanjut untuk naik masuk ke area firm daerah kotak ungu ini. Oke, masih 1 menit 58 detik. Ini dia seni menunggu dari sebuah trading. Dia naik, kemudian ada rejection tuh ya. Ada penolakan yang cukup keras untuk tidak mengizinkan untuk naik lagi sepertinya. Ini kalau fix, kalau close candlenya nanti di bawah dari previous low candle ini, ya ini bisa mengkonfirmasi. Jadi buat saya sudah ada 2 konfirmasi. Dia sudah ada di daerah ini key level yang nyentuh, kemudian ini sentuh, ini nyentuh lagi, dan ini ada shooting star candle yang merah ini. Nah, ini tinggal tunggu ini aja nih. Ya. Oke, saya coba lihat dulu kalau misal saya buka posisi di sini sell, saya TP area key level ini ya. Let's see. Sini. Lumayan nih. 12 poin atau 12 pips ya. Kita lihat. Oke, ini udah masuk detik ke 13 dan dia sudah running di bawah previous low candle ini. Udah 7, oke, saya buka posisi. Ya, oke, saya akan buka posisi sell ya. Oke, fix sell. Nah, oke, saya sudah buka posisi USD JPY. Oke, saya bukanya di handphone ya, karena aplikasinya di sana. Nah, ini kalau kita lihat nih kan naik nih. Ini kalau kita tidak paham bisa jadi kita akan langsung close posisi. Padahal kalau menurut saya ini dia adalah ngejemput harga-harga yang tertinggal tadi ya. Ya simpelnya mungkin kayak liquidity swap lah gitu. Dan ingat, kita tunggu sampai close candle apa yang terjadi. Tapi kalau nanti ini close candlenya di area sini ya, di area sini nanti close candle ya, previous high-nya ini mungkin saya akan close posisi ya. Oke, nanti saya akan update lagi perkembangannya, apakah saya TP atau saya cut loss ya. Thank you. Oke ya, saya balik lagi nih. Jadi seperti yang kita targetkan, jadi tadi saya ada posisi buy di sini karena sudah ada konfirmasi double bottom dan saya buy di sini. Kemudian nanti bisa dicek di videonya dari awal, ini adalah potongan video bahwa saya take profit hari ini ya sesuai dengan target. Nah, ini ke bawah bukan berarti dia ini ya false trade, tapi dia adalah sedang mengambil liquidity grab atau swap liquidity di sini. Nah, seperti di awal ini kan kotak yang saya tandain. Jadi TP pertamanya di sini bertahap sampai di sini. Nah, ini saya akan lakukan TP karena sudah nyentuh nih. Candle ini sudah nyentuh tadi. Saya udah take profit ya. So jadi trade hari ini profit ya. Oke. Nanti saya akan update lagi kalau misalnya lanjut ke take profit yang berikutnya. Tapi sementara saya sudah bersyukur sampai take profit di sini. Jadi trade saya sesuai dengan analisis ya. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you guys. Oke, selamat datang kembali ke channel YouTube
saya Beruang Bali FX atau BBFX. Oke, seperti biasa ya, hari ini kita menganalisis market forex ya. Hari ini adalah hari ini apa ya? Hari Rebo ya, hari Rebo tanggal 31 Januari 2024. Oke, seperti biasa yang saya lakukan adalah saya mau ngecek dulu nih di forexfactory.com ada news apa sih yang impact ke mata uang masing-masing gitu. Oke, ya hari ini Januari 31 sudah berlalu jam 8.30 pagi tadi ada CPI quarterly dan yearly ini ke Australian dollar berdampak. Kemudian coba kita lihat apakah betul. Kita lihat salah satu mata uangnya AUD NZD. Ini kita lihat ya, kita buktikan kalau udah merah itu impactnya pasti luar biasa dahsyat buat peer yang bersangkutan gitu ya. Oke, nah saya curiga ini ada nih besar. Kita lihat ini jam berapa? Jam 8.30. Let's see. 8.30 sih. Sebegitu besar dampaknya news ini terhadap pergerakan candle di mata uang yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Australian dollar atau AUD. Ini ya, bisa dilihat nih, sebesar ini pergerakan candlenya, dan ini terjadi di jam 8.30. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini mata uang China ya. Kemudian hari ini Euro all day. Wah, ada German Implementation CPI. Nah ini kalau saya ngelihat all day ini jadi agak ketar-ketir gitu loh. Jadi nggak tertentu, bisa tiba-tiba nanti jam berapa muncul pas kita trading, dan itu sangat berbahaya. Nah, makanya sekarang coba kita cek demand-nya bagaimana di per euro. Nah, ya. Tapi bagaimanapun di per euro lumayan tinggi euro GPY ini, GPY euro GPY. Ya, lumayan tinggi volumenya ya. Ini juga tinggi, euro audit tinggi juga. Tapi saya pribadi sih agak was-was ya, agak takut gitu. Karena pas kita lagi trading tiba-tiba ada informasi, wah selesai urusan kan. Keseret lah kita. Iya, kalau seretannya sesuai dengan arah open posisi kita. Kalau keseretannya berlawan dengan open posisi kita, ya selamat tinggal, itu saldo hancur ya. Oke, kita coba kita lihat Euro JPY ini ya. Ada area yang menarik adalah sini. Ini semacam area-area key level karena sempat ada sideways di sini. Tapi kalau untuk daily-nya kita lihat candle daily dulu ya. Untuk daily bias-nya, pergerakan daily-nya seperti apa. Oke, kita pindahkan untuk previous high di candle sebelumnya adalah ini di angka 160340. Kemudian previous low-nya adalah di sini. Ya. Di angka ini ya, jadi previous low-nya adalah di 159215 previous low candle sebelumnya. Nah, jadi ini adalah area-area harian yang mesti kita awasi, waspadai ya. Kalau dia nge-break ke atas berarti potensi buy itu lebih besar. Kalau nge-break ke bawah close candle berarti potensi sell ya. Itu aja. Tapi sementara ini masih dalam range ya. Untuk hari ini masih dalam range
Oke, kita bawa ke time frame 15 menit. Ya, balik lagi. Jadi ini adalah area-area yang menarik buat saya tradingkan. Nah, ini ada area fair value gap atau imbalance belum terisi. Nah, ya. Jadi kebanding area ini saya lebih ke area yang di sini. Jadi saya pasang aja reminder atau alert di sini. Wah, ada area candle masuk sini saya bisa pantau lebih detail. Ya. Oke, itu saja. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Oke, jadi sebagai informasi aja, ini adalah pair atau mata uang Euro JPY atau mata uang Euro berbanding dengan Yen Jepang. Ya. Oke, jadi kesimpulan begitu ya, saya akan ngincar area ini, imbalance yang belum terisi. Ya. Nah, ikuti terus ya guys ya, semoga masuk area ini.
Oke, seperti yang kita bahas tadi di awal, area ini adalah area yang akan saya gunakan untuk entry market. Nah, kebetulan saat ini pergerakan candle sudah masuk ke area ini, area imbalance di time frame 15 menit ya. Ini ya, sudah masuk dan ini sudah ada rejection kembali ke titik strong area key level ya. Jadi saya sekarang tinggal menunggu adanya apa namanya, retracement atau pullback. Nah, saat ini sudah ada pergerakan pullback seperti ini ya. Kita tunggu sampai pullback ini selesai, close candlenya di sini, maka saya akan ambil posisi buy sampai mana? Sampai saya di sini, sampai di sinilah, ke previous high-nya area ini, di area resisten ya, yang cukup kuat ini. Jadi ini lumayan, ada 23 pips ya. Let's see. Oke. Ini ya, ketika ini nanti close candlenya di atas dari ini, di atas dari ini ya, di atas dari ini ya, di atas garis putih ini, itu menandakan konfirmasi bahwa saya sudah siap untuk posisi buy. Kita tunggu saja ya perkembangan candlenya. Nah, yang perlu saya sampaikan begini, ini skenario kedua adalah jika dia nanti close candlenya bukan di atas garis putih ini, tapi dia malah close candlenya adalah di bawah ini, maka ini ada indikasi bahwa dia, candle ini sedang melakukan downtrend, karena ini arah pullbacknya dia untuk downtrend ya. Karena kalau kita lihat ini, kalau bisa saya ambil, dia sebenarnya udah nge-break kan. Nah, ini
Kalau dia balik ke area ini, close di area di sini di bawah garis kotak putih ini berarti skenario-nya berubah menjadi skenario sell. Ini yang saya sering bilang bahwa uh, trading forex itu kita harus memperhatikan perkembangan candle secara update ya, karena market itu berubah secara drastis, secara signifikan seperti itu. Makanya kita tidak pernah bisa merencanakan kemana arah pergerakan market, tapi kita bisa melihat kemana arah pergerakan market berdasarkan perkembangan pergerakan terbarunya, begitu ya. Sesimpel itu. Coba kita hitung berapa pips. Misalnya saya sell dari sini ke previousnya, sorry, saya dari sini ke sini, ini lumayan juga, 10 pips ya. Di sini dia break, sign, maka dia set low, beda naik lagi. Oke, kalau saya sih berharapnya ini bakalan close di sini karena kesempatan pipsnya lebih besar kebanding yang ke bawah ini. Kalau ini 23 pips, sedangkan yang ini adalah 10,3 pips. Ya, kita perhatikan saja bagaimana perkembangan terbaru. Nah, ini bisa kita lihat pergerakan candlenya ya. Tapi ini tadi closing dia belum di bawah area kotak putih ini. Nah, karena bisa jadi nanti dia akan membentuk double bottom. Bottom pertama, bottom kedua, lalu naik. Ya, kalau double top ya akan turun seperti ini. Puncak pertama, puncak kedua, atau top pertama, top kedua, turun. Ini yang saya khawatirkan. Jadi kalau kita ambil posisi segera di sini sell berasumsi bahwa akan turun, ini bisa jadi jebakan ya. Bisa jadi dia akan ngebentuk double top, top pertama, top kedua, lalu naik. Makanya kita tunggu aja close candle ini akan kemana. Semoga ini menjadi candle penentu ya. Masih 3 menitan, 3 menit 32 detik ya, kita tunggu. Ini menarik sih sebenarnya. Nah, seperti yang saya perkirakan,
Ini takutnya tipuan nih. Ya, ini polanya double bottom. Ya, jadi um, nih, seperti set, 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 set. Nah, gitu. Prediksi saya begitu. Ya, makanya kita mesti hati-hati. Kita mesti hati-hati. Kita lihat dulu close candle-nya ini kemana. Ya, balik lagi cerita yang tadi, saya tuh sebenarnya pengen ini adalah menjadi double bottom karena tips yang bisa saya raih akan lebih banyak kebanding dia ini ternyata adalah pullback gitu loh. Karena kalau ini beneran pullback close di bawah berarti kan dia akan melanjutkan penurunan, dan kalau nanti dia akan sell ini nggak akan jauh-jauh amat karena uh, key level point of interestnya ada di sini ya, makanya saya tandain ke sini. Oke, let's see. Ini simpel aja, kalau dia udah melewati garis ini ya, kuning, karena ini kan previous high candle sebelumnya, jadi kalau dia bisa melewati previous high candle sebelumnya, maka candle ini jatuhnya seperti engulfing candle dan memperkuat statement bahwa ini adalah double bottom begitu. Jadi kita lihat saja ya guys, kawan-kawan. Oh ya, tadi saya mau cerita sedikit. Mungkin ada yang ngeh di candle ini ya. Ini kenapa tiba-tiba ada volume yang besar sampai mencari ke area imbalance kita. Jadi candle ini terjadi di jam 15.45. Ya, kita lihat. Ini kalau hitungan saya seperti tadi nih. Karena ada news ya. Oh, tapi belum clear nih. Belum ada keputusan ya. Let's see. Tapi mungkin memang hanya dorongan candle untuk mengejar ketidakseimbangan di area ini ya, atau imbalance itu sendiri. Saya presisikan dulu apa sih benang merahnya. Oh ya, ya, ya. Jadi previous high candle ini adalah area key level ini yang sebelumnya pernah terjadi. Wow, ternyata candle ini pun belum berani ngambil keputusan ya. Tapi kalau candle yang baru terbentuk ini bisa close di atas ini, high yang ini, then it's gonna be um, confirmation yang sangat bagus untuk buy position ya. Kita lihat masih ada 4 menit 24 detik lagi di time frame 5 menit untuk Euro JPY ini. Ayo dong. Waduh, ada penolakan, rejection, turun. Dia udah mau ngebreak ke atas tapi ada rejection, tapi nggak tahu ini candle belum close ya. Kita lihat aja.
Oke ya, ini tinggal 1 menit lagi. Ini kalau close candle bisa di atas dari previous high-nya ini, yang candle sekarang ini. Ini tanda-tanda positif nih. Maka saya akan open posisi buy. Ini seperti memperkuat bahwa akan jadi double bottom. Dan area ini cukup sering di reject ya. Ada penolakan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau bisa dia nutup di candle previous high sebelumnya, maka ini konfirmasi kalau buat saya untuk posisi open buy. Oke, 18 detik, 17, di detik ke-10 atau detik ke-7 saya akan open posisi buy. Oke ya, saya buy. Saya buka handphone dulu, posisi buy Euro JPY. Oke, saya sudah buy. Kita lihat, semoga sesuai prediksi. Nanti TP-nya mungkin tidak jauh-jauh ya. TP pertama di area ini, karena ini area konsolidasi sideways menurut saya. Jadi ada semacam point of interest di sini. Ya, jadi akan menuju ke sini lagi harusnya. Jadi saya akan tutup di sini. Jadi saya akan pasang reminder alert. Ya. Oke, sudah saya pasang alert atau reminder. Jadi once nanti masuk area ini saya akan close posisi bertahap.